Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Novia Fitriani dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 2. Saya akan menjelaskan Haji Agus Salim, salah satu tokoh pergerakan nasional. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyhudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda pada tanggal 8 Oktober 1884 dan meninggal di Jakarta, Indonesia pada tanggal 4 November 1954 berusia 70 tahun. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Haji Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di ELS, yaitu Sekolah Khusus Anak-anak Eropa. Kemudian dia melanjutkan ke HBS di Batavia. Dia menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1960, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja di konsulat Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syekh Ahmad Khotib yang masih merupakan pamannya. Haji Agus Salim terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktor 2, kemudian diangkat menjadi ketua redaksi. Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Dalam kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pimpinan harian Hindia Baroe di Jakarta. Kemudian mendirikan Surat Kabar Fajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor AIPI. Bersamaan dengan itu, Haji Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah HOS Cokroaminoto. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia: 1. Sebagai anggota Volksrat tahun 1921 sampai 1924. Kedua, menjadi anggota Panitia 9 DPU-PKI dalam mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II tahun 1946 dan Kabinet 3 tahun 1947. Keempat, sebagai pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, khususnya Mesir, tahun 1947. Kelima, sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Amin Syarifuddin tahun 1947. Keenam, sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta tahun 1948 sampai 1949. Di antara tahun 1946 sampai 1950, ia laksana bintang cemerlang di pergelokan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari sebagai orang tua besar atau the grand old man. Ia pun pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada Kabinet Presidentil
Dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya, dia dipercaya sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1952, ia menjabat ketua di Dewan Kehormatan PWI. Biarpun penanya tajam dan kritiknya pedas, namun Haji Agus Salim dikenal masih menghormati batas-batas dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Setelah mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953, ia mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal, Tauhid Harus Dipahamkan, yang lalu diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir, dan tawakal. Sekian cerita dari saya tentang tokoh Haji Agus Salim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.